Waalaikumsalam teh. Ini ya. Waalaikumsalam. Ya buat teman-teman semua, Kang Teteh boleh di on cam biar ganteng sama cantiknya kelihatan gitu ya. Oke. Coba on cam dulu ya. On kamera dulu nih. Soalnya belum kelihatan nih ganteng sama cantiknya. Baru ada 2 orang nih ya yang on cam. Yang lainnya yuk, on cam yuk semuanya. Oke, teman-teman semua. Ini dari mana ya? Teh Desi sama Teh Silvi. Halo, selamat malam. Di Teh Cimindi Desi teh. sama Teh Silvi dari mana nih? Di Cimindi teh. Halo. Di Cimindi teh. Ya, Teh. Oke. Teh Sri Sipa Salma Irda. Dari mana nih teteh-teteh boleh on cam? Ini kayaknya rombongan ya. Pada gak ada kuota ya? Suaranya nggak kedengeran. Dari Ciamis. Semuanya dari Ciamis ya? Dari Tasik. Oh, Tasik Ciamis. Tasik, Ciamis, Cimahi, Ujung Berung, Cianjur. Oh iya iya iya. Dapat info acara ini dari siapa ya, Teh? Dari teman. Dari temen ya. Nah, oke, makasih Teh. Selanjutnya Teh Aisyah. Teh Aisyah dari mana nih? Oke, kalau di absenin semua pasti bakal sampai jam 12 malam ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya ikut kegiatan di Kara ya, di uh, online session, seberapa penting ambisi untuk merealisasikan mimpi. Ya. Nah, pastikan kalau misalkan abis Bada Isa tuh bawaannya pingin tidur lagi atau nonton lagi, tapi benar-benar luar biasa teman-teman bisa menyempatkan hadir di sini. Sebelumnya terima kasih banyak ya. Oke. Di sini udah ada pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Kang Fajirin Diraja Muhammad. Beliau adalah salah satu jajaka ya, waduh, jajaka dari Purwakarta ya, Kang? Halo, ya Teh. Salam kenal ya, Kang, sebelumnya.
Salam kenal juga. Ya, aku Nike. Kebetulan kali ini aku yang akan memandu kegiatan hari ini. Nah, katanya nih ya, katanya. Kalau nggak salah ini Kang Fajrin ini baru beres dari perjalanan ya? Pulang Iya, ke Purwakarta. ini baru sampai 30 menit yang lalu deh ada. Waduh, luar biasa. Pasti capek banget nih ya. Langsung Enggak. luar biasa. Aku Terima pakai kasih ya, kendaraan kok, Kang. enggak lari kok di jalan pakai kendaraan. Gak buru-buru, gak lari maraton ya. Ya. Oke. Ya, biar kita bisa kenal lebih dekat lagi nih ya sama Kang Fajrin ini. Pasti para ciwi-ciwi pastinya kepo nih, Kang ya. Siapa sih yang akan pantas menjadi mojangnya Kang Fajrin? Waduh. Jadi ya, kita langsung aja ya kenalan sama Kang Fajrin lebih dekat lagi. Oke. Bentar nih, teman-teman. Waduh, banyak sekali ini ya. Oke, buat teman-teman. Jadi, kita kenalan ya sama Kang Fajrin. Nama lengkapnya itu Fajrin Diraja Muhammad ya. Beliau itu memiliki ketertarikan di bidang ini ya, Kang. IT ya. Iya, betul. Oke. Dan juga banyak banget prestasi-prestasinya beliau. Beliau juga asli dari Purwakarta, betul kan? Betul. Nah, ini buat teman-teman yang mau main ke rumahnya ya. Di sini ada alamat lengkapnya. Jalan Ahmad Yani, Gang Nusa Indah 1, nomor 24, RT 21, RW 5. Catat ya. Oh, oke. Buat ciwi-ciwi catat sekarang. Barangkali mau lebih dekat lagi gitu ya. Kenal sama Kang Fajrin ini. Boleh tuh, boleh. Oke, untuk riwayat pendidikannya, beliau ini di tahun 2007 sampai 2013 mengenyam pendidikan di SDN 13 Nangri Kaler. Itu di mana, Kang? Ini dekat rumah saya nih, 100 Purwakarta. meter lah. Oke. Ya, Purwakarta juga itu. Oke. Selanjutnya di 2013 sampai 2016 itu di SMPN 3 Purwakarta. Selanjutnya di 2016 sampai 2019 di SMAN 2 Purwakarta ya? Ya. Oke. Nah, untuk sekarang ini, dari 2019 sampai saat ini, beliau mengenyam pendidikan di UPI, jurusan Ilmu Pendidikan Komputer ya? Nah, di sini banyak sekali pengalamannya luar biasa, dan pasti bakal sampai jam 12 malam ya. Disebutin satu-satu, terus banyak sekali prestasi beliau yang bisa dijadikan inspirasi buat kita-kita semua. Ya langsung aja mungkin ya, daripada nunggu lama, karena dari tadi tuh Kang banyak banget yang nungguin Akang gitu, dari jam berapa ya? Dari jam sekitar sebelum Isa sih nungguin gitu ya. Sangat-sangat excited banget nih ya buat sharing-sharing sama Kang Fajrin. Nah, langsung aja nih ya, Kang Fajrin boleh berbagi ilmunya mungkin ya, baik pengalamannya, dan pasti teman-teman di sini penasaran gimana sih caranya atau tipsnya merealisasikan impian-impian mungkin ya, karena besok tuh udah mulai malam tahun baruan, pasti banyak yang penasaran nih Kang. Langsung aja boleh. Oke, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya izin share screen ya. Salah. Oke. Ini saya sedikit membuat PowerPoint, tapi ya singkat aja sih. Jadi ceritanya saya dihubungi oleh panitia untuk mengisi kegiatan hari ini untuk membahas seputar mimpi ya, atau bagaimana cara kita merealisasikan mimpi, atau bagaimana pentingnya ambisi gitu untuk mewujudkan mimpi. Nah, sebelumnya saya mau cek dulu apa nih namanya,
standby atau enggak teman-temannya dengan membuat mengirimkan reaction. Silakan untuk saya mau cek ombak nih. Asik ombak gitu. Cek ombak teman-teman, silakan bisa mengeluarkan reaction terbaiknya. Saya mau cek. Wah, ramai ya. Pada standby ya. Oke. Ya, luar biasa. Mantap. Mungkin ada juga yang sambil beraktivitas lain dan sebagainya. Semoga dimudahkan ya. Jadi kita juga hari ini di akhir tahun juga. Jadi sedikit banyaknya momennya pas sih gitu ya. Oke, lanjut aja. Ini nama saya Fajrin Diraja Muhammad. Saya asal dari Purwakarta, teman-teman. Cuman selama 3 tahun ke belakang ini berdomisili di Bandung dan beberapa minggu lagi akan berdomisili di Jakarta. Jadi mobilisasi saya cukup luar biasa. Jadi tapi saya asli Purwakarta gitu ya, asli dari Purwakarta, KTP saya Purwakarta, dan ini wajah terbaru saya dan ini wajah saya hari ini. Jadi terima kasih sudah mengundang dan mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa jadi manfaat. Dan pertama-tama saya akan awali dengan disclaimer ya teman-teman, karena ini berhubungan dengan mimpi dan saya diminta untuk ceritakan bagaimana perjalanan saya gitu ya. Nah, jadi saya disclaimer dulu nih, ini saya bukan pamer gitu ya, bukan pamer pencapaian untuk sombong, tapi saya di sini sharing untuk menginspirasi teman-teman gitu ya. Jadi dan di sini juga banyak banget gitu ya kakak-kakak tingkat saya dan senior-senior saya yang lebih yang lebih banyak lah pengalamannya dibanding saya. Jadi ya kita sharing aja seputar mimpi, seputar pengalaman dan sebagainya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama-tama saya mau mulai dengan teman-teman untuk mengisi Mentimeter ya. Saya membuat sedikit ya bukan survei sih, tapi saya pengen lihat dulu teman-teman sudah seperti apa kondisinya sekarang. Kita itu linknya sudah bisa saya share di chat, jadi teman-teman boleh lihat, boleh isi. Pertanyaan pertama, sudahkah kamu punya mimpi? Nah, ini sebelum kita masuk ke dalam bahasan kita, saya mau nanya dulu, teman-teman udah pada menentukan mimpinya apa? Sudah punya belum? Atau ada yang udah punya tapi ragu? Atau ada yang masih bingung mencari? Atau yang masih bingung dengan seputar mimpi? Itu kita coba cek ombaknya lagi di sini. Silakan. Saya kasih waktu sampai jam berapa ya? 8.15. Saya sekarang 8.15 ya. 8.17 lah atau 8.16. Biar saya juga tahu teman-teman kondisinya seperti apa sekarang. Sudah punya mimpinya. Impian lah ya. Kita impian ya Kang, bukan mimpi yang malam-malam. Iya, maksudnya gitu. Saya mau jelasin dikit. Saya udah punya impian belum gitu. Ya, impian dengan mimpi kadang dikatakan ambigu ya. Mirip-mirip lah. Sudahkah kalian punya mimpi? Sudahkah kalian bermimpi? Nanti ya malam bentar lagi bermimpi. Udahkah punya impian? Oke, ada 4 orang yang sudah. Sepertinya yang sudah dong ini sudah teguh ya dengan impiannya. Ada juga yang masih sudah tapi ragu, yang mungkin masih nanya-nanya dan sebagainya. Ada yang bingung masih mencari, 3 orang. Luar biasa. Tapi alhamdulillah 0 ya yang bingung ya. Oke, luar biasa. Jam berapa sekarang? 8.16. Oke, kita next, guys. Gimana nih cara nextnya? Nah, udah ke next belum di sana ya? Saya pertama kali pakai Mentimeter nih. Nah, sekarang sebutkan sebanyak-banyaknya apa saja sih mimpi-mimpi kalian gitu, impian-impian. Impian kan pasti impian itu juga nggak hanya 1 ya, pasti ya 2 atau 3 atau ya lebih banyak lah gitu. Bisa teman-teman isi, itu sudah connect kan di Mentimeternya.
Silakan isi mimpinya sebanyak-banyaknya. Ini juga anonim ya, jadi teman-teman jangan ragu, jangan malu untuk mengisi. Ini anonim. Jadi identitas teman-teman tidak akan diketahui. Nanti akan terlihat mimpi, impian-impian yang teman-teman impikan. Sudah bisa mengisi? Saya mau jadi presiden, Kang. Saya mau jadi menteri. Saya mau jadi direktur. Boleh? Bisa mengisi? Saya khawatir nggak bisa ngisi. Bisa, Nah, bisa. oh bisa ya. Oke. Saya mau orang terdidik. Oh, saya mau jadi orang terdidik, maksudnya mungkin gitu ya. Mantap. Itu bisa ngisi lebih dari satu ya. Jadi tapi sebisa mungkin ngisinya di satu waktu gitu. Karena kalau nggak salah, kalau udah ngisi sekali tuh submit, kayaknya nggak bisa ngisi lagi deh. Tapi nggak tahu sih. Boleh. Oke, mungkin sambil jalan, sambil mengisi. Masya Allah, ini kayaknya baru ke refresh ya. Oke. Ada yang mau jadi developer, ada yang mau di atas deh, pengen kerja di Google, punya laptop baru, susah dunia akhirat, Masya Allah, ke Mekah, amin. Pengen S3 Kak, amin. Jadi jurnalis, ridho Allah. Saya mau orang terdidik, amin. Developer, dapat beasiswa ke luar negeri, bahagia, jadi desainer. Soleh, waduh ini nih udah ke rumah lagi nih. Wah, banyak. Bertemu dengan keluarga Gubernur Jawa Barat, the next Kang Emil ya, keren. Mana yang belum kebaca nih? Oh, konten kreator, punya brio, programmer, nikah sama sugar daddy. Jadi Menteri Pertanian, woi mantap. Sekarang pasti mahasiswa pertanian nih harusnya nih. UX designer, ada yang pengen apa tadi teh? Aduh, wah banyak. Ke Jepang, job kreator, jadi desainer. Oh, udah baca yang jadi desainer. Menemukan Harun Masiku, apa nih Harun Masiku? Oke, saya nggak tahu, jadi saya nggak bahas. Pengen punya startup, amin. Oke, ada lagi. Keren. Ya mimpinya alhamdulillah positif ya. Kecuali Harun Masiku apa nih nggak tahu nih. Oke. Ini cuma ada 2 aja ya guys ya. Jadi terima kasih sudah mengisi. Semoga impiannya terwujud ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang teman-teman sudah pada punya mimpi ya, sudah punya impian. Sekarang kita back ke PPT-nya. Nah, sebenarnya kita bahas lagi mimpi itu apa sih gitu kan? Ada yang mau sebahas teman-teman, menurut teman-teman dream itu apa sih? What is dream? What's in your mind? Coba ketik di chat atau ya ketik di chat aja lah, mimpi itu apa menurut kalian? Boleh. Cita-cita, Prit. Apa nih Prit? Oh, Prit yang tadi kali ya. Iya, mimpi, cita-cita ya, betul. Tidak ada yang salah ya. Semua pendapat betul. Boleh yang lain memberikan pendapat, mimpi itu apa atau impian itu apa? Oke, tidak ada lagi? Oke, ini kita kupas tuntas ya guys ya. Jadi kira-kira mimpi itu apa sih? Sesuatu yang diinginkan. Mimpi sebenarnya gambaran pikiran dan emosi. Mantap. Ini anak sastra kayaknya ya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah ngechat lagi, ngirim di chat ya. Kita coba lihat, ini menurut saya ya, tapi karena saya adalah mahasiswa tingkat akhir, jadi saya berpaku kepada KBBI ya. Dan KBBI mengatakan mimpi adalah angan-angan ya. Jadi mimpi atau impian itu adalah angan-angan guys. Nah, kenapa angan-angan? Karena yaitu apa ya, hal yang kita pikirkan dan belum terjadi dalam hidup kita gitu kan. Dan itu adalah
hal-hal yang ingin kita raih gitu kan di masa depan. Sebenarnya gitu sih gitu. Tapi dengan kita berangan-angan, duh pengen miksu, nah itu salah satu mimpi juga tuh. Mimpinya adalah pengen miksu siang hari misalnya, contoh gitu ya. Nah sekarang kita akan bahas tuntas. Ini based on experience ya guys ya. Jadi kita akan bahas general step-nya untuk bisa mendapatkan atau meraih mimpi. Teman-teman pasti pengen kan meraih mimpi kan. Nah sekarang kita bahas ini based on experience. Jadi ketika saya pengen punya mimpi dan menentukan sebuah mimpi, itu saya tentukan dan yakinkan diri saya sendiri gitu. Wah saya pengen A, wah saya pengen B gitu. Meskipun itu adalah hal yang kecil atau hal yang besar menurut kita gitu kan, itu relatif gitu ya. Dan ketika kita sudah memutuskan, meyakinkan diri kita, baru jangan langsung kita eksekusi. Tapi ini hal yang paling penting adalah restu orang tua gitu ya. Karena jujur Li, dulu waktu saya SMA, saya sempat punya cita-cita pengen jadi presiden gitu ya. Karena yang nggak tahu kenapa lah ya. Dan otomatis kan ketika saya lulus SMA, saya pengen masuk perguruan tinggi kan dan memilih jurusan. Dan jurusan untuk orang yang mau berpolitik ya ilmu politik, ilmu pemerintahan dan lain sebagainya lah gitu. Tapi ketika saya minta restu kepada orang tua tidak mengizinkan gitu. Oh ya sudah, berarti itu orang tua tidak meridhoi, dan ridho orang tua adalah ridho Allah juga kan. Jadi saya nggak lanjutkan tuh mimpi saya ingin jadi presiden gitu. Jadi saya wujudkanlah mimpi-mimpi saya yang lain, dan itu worth it banget, maksudnya worth it banget. Dan itu baik untuk ditiru kalau menurut saya ya, karena ketika kita memaksakan kehendak kita dan tidak diizinkan oleh orang tua, itu menurut saya jalan yang kurang baik lah bisa dikatakan gitu ya. Dan misalnya kita pengen punya mimpi A dan orang tua merestui, itu good banget, dan baru kita eksekusi, ikhtiarkan dan doa. Dan ini nanti kita akan bahas juga bagaimana step-stepnya. Dan kalau Allah meridhoi, kita akan mendapatkan atau meraih mimpi tersebut. Dan mimpi juga bukan satu atau dua atau tiga, pasti teman-teman juga punya mimpi yang cukup begitu banyak. Dan mimpi itu pasti beda-beda skalanya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang misalnya pengen umroh, ada yang pengen tadi kan, ada yang pengen punya startup, ada yang pengen ya banyak lah ya. Dan itu kalau menurut saya stepnya seperti ini. Dan yang paling penting itu ridho orang tua ya guys ya. Dan yang kedua ini sih ya semua penting sih, tapi semuanya punya peran masing-masing lah. Nah ini tips dari saya. Ketika teman-teman merancang mimpi teman-teman atau merancang impian teman-teman, ada 4 tips menurut saya. Pertama, tentukan mimpinya yang make sense ya. Jadi jangan sampai teman-teman punya mimpi pengen jadi anime gitu ya. Itu kan tidak make sense. Atau teman-teman punya mimpi yang nggak masuk akal lah. Nah itu tentukan mimpi yang make sense. Terus yang kedua, ini sebenarnya bisa jadi opsional, karena terkadang ini kan according to passion. Kadang mimpi itu sesuai dengan passion kita, sesuai dengan jalur karir kita, atau hal-hal yang memang tidak sesuai dengan jalur karir kita. Kayak kita pengen umroh, kan itu bukan karir kita ya. Itu ya udah ibadah gitu, udah harus gitu. Tapi untuk mimpi yang berhubungan dengan karir itu ya lebih baiknya sejalur dengan passion kita, atau ya track kita mau kemana nih gitu. Terus yang ketiga, tentukan mimpi yang bermanfaat gitu ya, yang helpful, mau baik untuk banyak orang atau mau untuk sedikit orang atau untuk diri kita sendiri. Yang penting itu punya manfaat gitu. Dengan kita menentukan mimpi itu, kira-kira bakal ada manfaat gak nih buat orang lain. Misalnya kita pengen jadi developer, pengen jadi ya web developer lah. Apakah itu akan bermanfaat untuk diri kita atau untuk orang lain? Nah, semakin banyak
mimpi itu bermanfaat bagi orang lain, itu mimpi itu semakin bagus. Itu menurut saya ya. Ketika kita punya mimpi pengen punya yayasan gitu misalnya, kan itu bermanfaat banyak buat banyak orang juga ya. Wah, nanti bikin yayasan khusus untuk anak yatim atau untuk teman-teman yang putus sekolah dan sebagainya, kan itu bermanfaat banget banget lah gitu dunia akhirat gitu. Itu contoh. Dan cari korelasi dari mimpi atau impian teman-teman dengan masyarakat banyak gitu. Kira-kira itu akan bermanfaat bagi orang atau tidak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan terakhir, don't be afraid. Jadi jangan takut ketika teman-teman ingin menentukan mimpi yang besar. Jangan takut bahwa itu tidak realistis gitu. Tapi tentukan aja dulu gitu. Ketika kita coba ikhtiarkan, kita coba lalui, tapi kita tidak bisa mendapatkannya, yaitu qadarullah, itu dari Allahnya tidak memberikan gitu dan sebagainya. Jadi jangan takut untuk menentukan mimpi-mimpi yang besar gitu ya. Asik. Lanjut. Ini saya udah kayak presentasi kuliah ya. Lanjut. Ini ada tips dari saya untuk apa ya? Nah, ini setelah kita memutuskan, nah ini tips ketika kita mengikhtiarkan, mengusahakan untuk merealisasikan mimpi tersebut, itu paling pertama fokus gitu ya. Nah, ini sebenarnya saya masih apa ya, saya juga masih berusaha untuk fokus karena kadang saya masih sering multitasking, multi talent gitu ya, untuk beberapa kondisi. Kadang saya masih pengen A, pengen B, pengen C, akhirnya semuanya saya garap gitu ya. Tapi kan di satu sisi itu baik, di satu sisi juga buruk gitu ya. Jadi kita bisa dikatakan jadi kurang fokus, dan lebih bagus kita fokus ke satu titik. Artinya ketika kita pengen A, usahakan hindari beberapa hal-hal yang mendistraksi, mengganggu tujuan kita untuk bisa fokus menempuh mimpi kita yang gitu. Dan ini juga saya sama-sama masih berusaha untuk fokus. Yang kedua, face challenge, artinya hadapi tantangan. Tantangan apapun yang menjalani atau menghadapi yang menghadang teman-teman di tengah jalan, hadapi aja tantangan apapun itu. Dan itu adalah memang apa ya, kayak semacam step yang harus kita lalui agar kita terus naik level gitu setiap saat. Dan memang khusus untuk mimpi-mimpi yang besar biasanya kita melalui banyak ujian-ujian, banyak tantangan-tantangan yang memang butuh effort lebih untuk bisa kita menyelesaikannya, melaluinya. Contoh kecil lah, kita kayak cewek-cewek biasanya aku lagi BM seblak nih kan kadang mengatasi mood untuk bergerak dari kasur ke toko seblak juga kan, ke tukang seblak kan, itu usaha juga gitu, tantangan juga kan gitu. Contoh kecilnya kayak gitulah ya. Nah, terus niatkan untuk kebaikan. Nah, ini true story ya, true story. Ketika saya daftar di Pasanggiring Mojang Jejaka itu, saya niatkan yang pasti itu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kan itu pasti banget lah untuk ibadah. Tapi selain itu saya juga niatkan untuk membahagiakan kedua orang tua gitu. Nah, ketika saya akhirnya pun menang gitu ya, dan saya membayangkan begitu bahagianya, begitu senangnya orang tua saya ketika ada di panggung pada saat itu gitu kan. Dan saya membayangkan itu dan meniatkan itu gitu. Dan itu salah satunya mungkin di balik layar ketika saya menjadi Jejaka Pinilih pada saat itu. Jadi contoh niatkan untuk kebaikan, contohnya kayak gitu. Jadi tapi tidak hanya untuk niatkan untuk membahagiakan orang tua, tapi bisa niatkan untuk kemaslahatan umat atau lain sebagainya yang berhubungan dengan orang lain gitu tentunya. Kadang kita juga perlu juga memikirkan keahlian kita atau hal yang kita targetkan ini apakah baik untuk orang lain nggak, atau hanya untuk diri kita sendiri gitu kan. Karena khususnya untuk orang tua, semakin baik niat kita, semakin banyak manfaat kita berikan kepada orang kan semakin baik. Dan ternyata itu niat yang bagus, dan mungkin
salah satu alasan juga kenapa bagaimana Allah mengizinkan atau mengijabah mimpi-mimpi kita gitu ya. Dan terakhir, don't be hesitate, jangan ragu. Jadi kadang ketika kita udah menentukan suatu mimpi, saya pengen kuliah di Amerika misalnya. Kan itu tuh suatu hal yang tinggi, tapi ketika kita sudah coba untuk belajar bahasa Inggris, tapi di tengah-tengah kita ragu dengan aduh ini teh bisa nggak ya gitu dan sebagainya. Nah itu adalah godaan ya. Itu godaan. Kalau tadi tantangan, ini adalah godaan. Jadi itu harus dihindari dan kerasa banget gitu ya. Mungkin bagi kita semuanya kalau misalnya kita ragu untuk satu impian, mau yang kecil mau yang besar gitu. Itu. Nah, sekarang saya mau berbagi sedikit perjalanan hidup saya ya teman-teman. Jadi kembali lagi nih, saya tidak untuk pamer atau sombong, tapi semoga menginspirasi teman-teman gitu ya. Kita lihat. Jadi pertama kali itu waktu saya jadi ketua OSIS SMA Negeri Purwakarta 2017 sampai 2018, dan ini tidak direncanakan, tidak masuk kepada wishlist mimpi saya gitu ya. Jadi saya tidak ada rencana untuk menjadi ketua OSIS, tapi akhirnya dipercaya gitu. Jadi dipercaya dan terpilih dengan 777 suara, saya masih ingat pada saat itu. Dan ini mungkin menjadi awal bagi saya di dunia kepemimpinan gitu. Jadi bagaimana saya memimpin orang lain dan bagaimana saya membawa orang lain menuju tujuan bersama dan sebagainya lah. Dan ini menjadi awal perjalanan hidup saya gitu ya. Tapi mungkin kalau waktu SMA saya nggak terlalu banyak hal yang bisa saya share. Tapi pada saat SMA juga saya mungkin di sini ada teman-teman yang masih SMA, mungkin pengen punya cita-cita pengen jadi ketua OSIS, boleh. Nah, saya nggak tahu juga sih. Ya, boleh. Dan ini untuk aktif berorganisasi juga hal yang mulia banget gitu ya. Kemudian saya juga pada saat SMA pernah selain OSIS juga ikut musik juga. Saya senang di dunia musik. Dan SMA saya itu SMA yang SMA yang unggul di bidang seni budaya gitu bisa dikatakan. Dan saya gabung di bandnya dan alhamdulillah selalu juara 1 di setiap tahunnya. Dan ini salah satu fotonya, dan ini ya foto saya waktu masih muda ya. Waktu masih muda, jadi teman-temannya, dan saya pegang gitaris pada saat itu, ini vokalisnya dan sebagainya lah. Jadi alhamdulillah semoga ini pada saat itu 2018, dan masuk dunia kuliah saya ternyata perkuliahan itu menjadi banyak banget hal yang membuka peluang di hidup saya gitu ya. Dan ini saya juara 2 lomba esai STPS UPI 2021 tingkat nasional. Dan ini kalau ini berawal dari mimpi gitu ya. Jadi ceritanya pada saat itu bulan puasa gitu ya, saya lupa. Bulan puasa malam-malam saya lagi susah tidur dan pikiran gitu waktu COVID gitu kan. Waduh, ini COVID di rumah terus, jarang ke kampus atau gak ada kegiatan. Terus merasa CV saya itu masih segini-segini aja, belum rame gitu kan, belum banyak hal yang untuk diisi di CV. Tapi akhirnya wah ikut lomba kayaknya menarik. Nah, ini waktu saya semester 4 gitu ya. Semester 4, semester 5. Semester 4 deh. Semester 4. Saya pengen coba ikut-ikut lomba, dan passion saya itu selain di programming itu di dunia kepenulisan atau dunia penelitian. Dan saya coba daftar sampai saya tuh follow semua akun IG, info lomba gratis, info lomba berbayar atau dan sebagainya lah, pokoknya yang tingkat nasional atau internasional. Dan alhamdulillah saat saya daftar ini bisa dapat gitu ya. Terus saya maju ke tingkat internasional juga, masih di dunia penelitian, dan ini masih juara 2 juga. Namanya sih di tahun yang sama 2021 bareng teman saya Zikri dan Ayesa, dan ininya pembimbingnya Bu Injun pada saat itu, dosen wali saya juga sekalian. Jadi ini juga saya ngechat Bu Injun tuh H-1 penutupan, Bu mau nggak jadi pembimbing, tinggal tanda tangan aja Bu, udah jadi papernya sebagainya. Bu Injun tanda tangan aja, langsung saya daftar. Dan
sebenarnya ini tuh teman-teman, kalau teman-teman tahu Gemastik, jadi saya waktu itu 2021 saya daftar Gemastik untuk lomba KTI, KTI, ya KTI ya, ya KTI bener, KTI, dan itu kan nasional ya Gemastik. Tapi saya gagal karena mungkin Gemastik vibes apa hype-nya terlalu tinggi mungkin di dunia mahasiswa IT. Lalu saya coba daftarkan lagi si papernya karena kan itu gagal menang. Saya daftarkan lagi di event intergalaktik internasional, ya meskipun naik internasional tapi hype-nya mungkin tidak terlalu jauh dengan Gemastik, tapi alhamdulillah di event yang lain saya bisa dapat juara. Jadi terkadang tips buat teman-teman yang mau menang lomba dan sebagainya, selain kita asah skill juga, kita juga harus atur strategi kira-kira perlombaan yang kita daftar ini kita punya peluang menang gak nih gitu, atau kita harus tahu saingan-saingan kita kayak gimana dan lain sebagainya. Itu juga salah satu strategi untuk bisa kita memenangkan lomba gitu, selain kita membangun konten submissionnya yang baik itu udah pasti banget lah gitu ya. Nah terus di 2022 awal saya lengser di ketua BEM Kemakom. Ini muka saya, ini teman-teman saya, dan ini menjadi pengalaman yang pengalaman yang luar biasa banget di hidup saya, dimana ya saya mencoba untuk membangun si Kemakom ini menjadi harmonis dan sebagainya, dan itu menurut saya sudah terwujud sekali ya dengan kebahagiaan teman-teman dan sebagainya. Alhamdulillah pada saat itu bisa dikatakan himpunan yang meskipun di masa COVID tapi kita masih bisa tetap engage gitu dengan teman-teman di Kemakom dibandingkan dengan himpunan lain, mohon maaf nih. Dibandingkan dengan himpunan lain. Dan pada saat itu juga kita meraih departemen terbaik di 2021. Jadi ini juga saya rasa berkat perjuangan teman-teman saya juga untuk menjadi departemen terbaik di FPMI PAUPI 2021 gitu. Nah, terus saya 2022 join di WO ya, Wedding Organizer di Majime. Nah, ini saya. Ini hari pertama saya nge-WO, dan ini teman-teman saya di Purwakarta ya. Ini WO di Purwakarta. Jadi, saya merasa setelah saya lengser dari Kemakom, waktu luang saya cukup luang gitu ya dibandingkan 2021. Jadi, saya coba-coba untuk ikut sampingan dan sebagainya, khususnya untuk WO gitu ya. Jadi sekalian promosi, barangkali teman-teman ada yang mau menikah langsung daftar ke Majime Wedding Organizer ya. Oke. Untuk price list bisa kita bicarakan, tapi ini based on Purwakarta, Bandung, dan Bekasi lah. Atau bukan Bekasi, Karawang lah ya. Oke, terima kasih. Siap Kang, makasih ya. Oke. Lanjut, saya di sini saya jadi ketua umum Sasaran Edukasi Purwakarta. Ini yayasan yang sedang saya coba rancang, yang saya sedang coba bangun bersama teman-teman. Ini yayasan edukasi. Jadi saya mencoba untuk membangun yayasan untuk menampung atau membantu teman-teman siswa-siswi atau mahasiswa yang membutuhkan informasi pendidikan atau informasi biaya pendidikan dan sebagainya, yang lagi masih kecil banget dan lagi saya bangun, mungkin tidak terlalu saya sharing, tapi ini aktivitas saya sekarang. Kemudian di 2022 juga di April saya menerima beasiswa dari Bank Indonesia. Ini jaketnya guys ya, luar biasa keren lah pokoknya. Dan alhamdulillah masih diperpanjang sampai bulan ini. Ya doakan juga untuk tahun depan saya juga masih diperpanjang beasiswanya ya guys, amin ya rabbal alamin. Dan ini mulai dari semester 6 gitu ya, saya lupa. Dari semester 6 saya merasa saya umur udah 20 tahun gitu ya. Umur udah 20 tahun, tapi kuliah atau kebutuhan pribadi atau lain sebagainya saya masih minta ke orang tua, dan saya merasa responsibility-nya meningkat gitu ya. Jadi saya merasa mencoba untuk meringankan beban orang tua dengan dapat beasiswa atau join wedding organizer dan ya proyek-proyekan lain yang bisa membantu orang tua gitu ya.
Dan mungkin teman-teman juga barangkali yang masih menjadi beasiswa hunter, semangat, semoga rezekinya segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut di bulan apa ini ya, saya lupa, Mei, Juni gitu. Saya jadi masa berprestasi di pendidikan ilmu komputer 2022, dan ini wajah saya ketika setelah saya tes dan saya maju ke tingkat fakultas, hanya mendapatkan top 10 jadi tidak bisa mewakili fakultas untuk tingkat UPI. Jadi ya setidaknya saya bisa mewakili untuk tingkat fakultas. Seperti itu. Dan ini yang tercantum di flyer ya guys ya. Saya menjadi jajaka penilih Kabupaten Purwakarta itu di bulan Juni. Dan ini wajah saya di grand final Pasanggiri. Dan ini jajaka penilih 2021-nya Kang Brian. Ini Pak Sekda. Seharusnya Ambu Ane sebagai bupati yang hadir, tapi ya beliau baru sampai dan capek lah dan sebagainya, tapi jadinya Pak Sekda Pak Norman yang hadir. Ini mojangnya, mojang penilainya Diva, dia dari satu SMA dengan saya, tapi sekarang dia di UNY gitu, saya lupa. Nah ini mojang penilai sebelumnya. Ya begitu sedikit. Nah ini wajah saya ketika saya dari awal Pasanggiri mau jajaka itu meniatkan ini untuk membahagiakan orang tua dan sebagainya, dan orang tua saya hadir di sini gitu ya, di depan saya. Jadi ketika nama saya dipanggil tuh saya nangis berat, pokoknya itu nangis berat. Dan gua lakuin buat ibu gua, buat bapak gua nih gitu kan dalam hati itu. Dan ya itu kerasa banget sedihnya, harunya ketika melihat wajah orang tua begitu bangga di kursi penonton gitu ya. Dan banyak teman-teman juga yang hadir dan sebagainya yang menyaksikan. Ya memang betul gitu, ketika memang kita meniatkan untuk hal yang baik, khususnya untuk orang tua gitu ya, itu kerasa banget ketika kita dapat hasilnya gitu. Wah ini orang kikian teh jangkolot gitu kan kalau bahasa Sundanya mah. Gua gigi nanti buat orang tua gitu kan. Dan itu hal yang baik gitu ya. Nah, terus saya di Juli gitu ya. Saya lulus saya tidak hanya aktif organisasi, maksudnya saya bukan penggila organisasi yang jadi ketua ini atau dan sebagainya, tapi saya tetap bisa membalanskan dengan akademik. Akhirnya di semester 6 saya lulus di program Bangkit untuk machine learning. Jadi untuk keahlian saya fokus di bidang machine learning, teman-teman. Dan ini Bangkit Akademi 2022. Dan sekarang juga lagi dibuka untuk Bangkit 2023. Jadi teman-teman yang mau daftar, silakan daftar untuk mau meningkatkan skill di bidang IT. Barangkali ada yang satu bidang dengan saya, boleh. Ada machine learning, ada Android, dan juga ada cloud gitu ya. Boleh banget. Ini bermanfaat banget soalnya. Dan sekarang saya lagi magang di PT Bank Sentral Asia atau BCA sebagai IT spesialis. Dan ini wajah saya. Ini foto masih hangat banget ya. Ini kemarin gitu ya, ketika ada kunjungan dari atasan saya ke sini ke Bandung. Dan insya Allah tanggal 16 Januari nanti saya udah dipindahkan ke Jakarta di Menara BCA. Jadi mohon doanya untuk selalu dilancarkan ya teman-teman. Itu dan ini juga saya menerapkan ilmu saya selama di Bangkit sedikit sih, karena saya bukan pindah sih, saya dapat jobnya untuk web developer. Dan tidak apa-apa, yang penting saya dapat pengalaman seperti itu. Dan apalagi kayaknya udah habis deh. Dan ya mudah-mudahan awal tahun depan saya sudah bisa lulus dari Universitas Pendidikan Indonesia, mudah-mudahan ya teman-teman yang masih yang di tingkat akhir juga, teman-teman semoga diberikan kemudahan ya dalam menyusun tugas akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Dan ini adalah mimpi saya yang masih belum terwujud. Satu dari mimpi saya yaitu saya ingin melanjutkan studi saya S2 di University of Edinburgh ya gitu, di Inggris. Saya kepengen banget gitu ya S2. Saya kepengen banget S2 dan kepengen banget S2-nya itu di luar negeri gitu. Dan banyak banget teman-teman saya yang seangkatan
atau kakak tingkat saya yang sekarang lagi exchange ke luar negeri atau lagi S2 di luar negeri, dan itu scholarship gitu, itu beasiswa, dan itu keren banget, itu memotivasi saya. Setiap saya lihat story-nya, waduh ini waduh gitulah, jadi memotivasi saya setiap hari. Dan saya berpikir kalau mereka bisa, kenapa sih gua nggak bisa gitu, masa sih gua nggak bisa gitu kalau mereka teman-teman gua bisa gitu. Jadi mohon doanya juga teman-teman, barangkali teman-teman juga ada yang punya mimpi yang sama. Tadi saya juga lihat ya eh, apa tuh, mikrometer apa saya lupa mikrometer, mentimeter, ada yang menyantumkan juga pengen S3 S2 di luar negeri, atau pengen ke luar negeri, atau pengen kuliah di luar negeri, pengen ke Mekah juga sama kan, ke luar negeri itu. Ya mudah-mudahan di di apa dimudahkan oleh Allah untuk diwujudkan gitu. Dan semangat juga untuk teman-teman yang masih berusaha untuk mewujudkan mimpinya masing-masing. Dan ini ada sedikit quotes dari lagu Hindia. Tahu Hindia kan? Hindia, dia punya judul lagu namanya Besok Mungkin Kita Sampai. Ini relate banget buat kita yang mungkin umur 20-an dan masih berusaha untuk meniti karir. Nah, ini kata-katanya, tak ada yang tahu kapan kau mencapai tuju, dan percayalah itu bukan urusanmu untuk menjawab itu. Katakanlah pada dirimu, besok mungkin kita sampai, besok mungkin tercapai. Ini tipe ya. Jadi mungkin di umur 20-an kadang kita suka insecure, kita suka iri gitu ketika kita melihat teman-teman kita yang sudah karirnya lebih baik dari kita, atau ya intinya dia lebih sukses dari kita lah gitu. Kenapa sih dia lebih sukses dari kita kok susah banget gitu buat sukses. Tenang teman-teman, itu bukan urusan kalian untuk memikirkan itu. Jadi percayalah itu bukan urusanmu. Dan ini bener banget, ini kerasa banget sama saya ketika saya juga merasakan di posisi itu. Karena nggak ada yang tahu gitu, tak ada yang tahu kapan kau mencapai tujuh. Jadi nggak ada yang tahu kapan kita mendapatkan apa yang kita inginkan gitu, apa yang memang kita butuhkan, nggak ada yang tahu. Dan itu juga bukan urusan kita untuk mikirin itu. Mungkin besok tercapai gitu kan, kalau kata Hindia, atau mungkin kapan itu kita sampai di sana gitu. Jadi semua ada masanya. Jadi percaya bahwa kita punya jalannya masing-masing, dan tugas kita hanya fokus, tugas kita hanya ikhtiar, doa dan sebagainya. Urusan hasil itu ada urusan yang lain lah, bukan urusan kita ya, yaitu urusan Allah gitu untuk yang menentukan. Ada lagi yang menarik, masih dari Hindia, itu judulnya Mata Air. Hidup bukan untuk saling mendahului. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu lagunya, yang Besok Mungkin Kita Sampai atau yang Mata Air. Jadi hidup itu kan bukan kita untuk saling mendahului, bukan kita untuk berlomba gitu dengan orang lain. Misalnya kita punya teman yang seumuran lah sama kita, dan dia udah sukses duluan, dan kita jangan berpikir kita juga harus mendahului mereka, atau kita harus setara dengan mereka. Jangan seperti itu gitu. Karena kalau kita berpikir seperti itu gak akan ada habisnya gitu, dan malah jadi menyakiti diri kita sendiri. Ketika memang kita berpikir ingin mendahului orang lain, ingin mendahului banyak orang, kita malah dan kita tidak diberikan hasil yang baik, hasil yang lebih baik daripada orang lain oleh Allah, tapi dan endingnya kita malah mikirin itu terus berhari-hari, berulang-ulang, dan itu tidak akan selesai-selesai. Jadi kita jangan berpikir kita berlomba dengan orang lain, tapi ya pikirkan kita ya berjalan di jalan kita masing-masing gitu. Sudah ada jalannya di hidup kita masing-masing. Apa karir kita seperti apa, keluarga kita nanti seperti apa, rezeki kita seperti apa, nanti itu sudah ada jalurnya masing-masing. Kita hanya cukup untuk ikhtiar. Quotes terakhir ini dari Insinyur Soekarno. Ini relate dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal. Itu bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya mungkin teman-teman juga banyak yang udah tahu quotes ini, tapi saya sedikit remind lagi bahwa ketika jangan takut ketika kita pengen punya mimpi yang tinggi, mimpi yang saya pengen haji, saya pengen umroh, saya pengen kuliah di luar negeri, saya pengen punya istri di luar negeri, punya istri orang luar negeri, atau
saya pengen jadi presiden Amerika atau apa gitu ya, yang masih make sense gitu. Dan itu nggak apa-apa banget loh gitu, itu nggak apa-apa banget. Dan ketika kita menanamkan mimpi yang setinggi itu, yang sejauh itu, dan qadarullah mungkin nanti kita nggak dapat itu, artinya kita jatuh, kita akan jatuh di antara bintang-bintang gitu teman-teman. Jadi contoh gini, ketika saya tadi menargetkan ingin kuliah S2 di luar negeri, dan saya mencoba untuk belajar, terutama mungkin belajar bahasa Inggris dan sebagainya. Dan di satu waktu saya udah fasih lah berbahasa Inggris, tapi saya tidak diterima beasiswa S2 atau saya nggak terima di luar negeri. Tapi setidaknya kan ada ilmu yang kita dapatkan, yaitu kita bisa fasih berbahasa Inggrisnya, atau dengan itu kita bisa pakai juga dengan kita meng-apply hal-hal yang lain, itu kan bisa banget gitu loh. Dan percaya banget itu akan terjadi kalau menurut saya ya, karena dengan kita berusaha setinggi itu pun, insya Allah kualitas diri kita juga kan akan meningkat gitu sih. Jadi jangan takut untuk bermimpi setinggi mungkin. Dan sekarang set your big dreams now. Jadi tentukan mimpi-mimpi kalian sekarang, mimpi yang besar, mimpi yang mungkin tidak difikirkan oleh orang lain, dan lebih bagus ditulis teman-teman. Jadi saya sempat lihat ada kakak kelas saya lah pada saat saya SMP SMA gitu ya. Dia ngasih inspirasi, dia menuliskan mimpi-mimpinya di secari kertas dan dia tempelkan di dinding kamarnya, atau dia jadikan wallpaper laptop gitu ya. Itu menjadi tamparan bagi kita ketika kita malas-malasan, ketika kita ya hoream lah gitu ya, ketika kita pengen mau ngerjain tugas tapi malas gitu. Itu menjadi tamparan bagi kita, motivasi bagi kita untuk terus bangkit gitu ya, untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu. Dan dari pencapaian yang tadi saya coba share juga, itu beberapa ada hal yang saya tulis juga gitu secara kertas pada saat saya dulu sebelum masuk kuliah pada saat itu ya. Dan itu bermanfaat banget. Mungkin teman-teman mimpi-mimpi yang tadi teman-teman tulis, impian-impian teman-teman tulis itu di Mentimeter, coba tuliskan juga di secari kertas, atau teman-teman bikinkan desain untuk dijadikan wallpaper laptop kah, atau wallpaper HP, itu boleh banget juga. Dan itu bermanfaat banget untuk kita terus merimain bahwa ada hal yang ingin kita tuju gitu di suatu hari nanti. Itu saja kayaknya udah cukup. Ya, thanks, ini template dari PPT-nya guys ya. Jadi terima kasih. Kalau ada pertanyaan secara private, boleh, saya open banget buat teman-teman menghubungi saya, boleh via WA, via IG, atau via email. Saya insya Allah masih fast respon ketika mungkin saya lagi standby. Teman-teman kalau mau berbagi cerita atau mau nanya-nanya atau apapun itu, boleh banget hubungi saya secara private gitu ya. Itu saja mungkin. Hatur nuhun, ada sesi tanya jawab kah atau gimana teh sekarang? Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya Kang untuk sharing-sharingnya. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan bisa menjadi inspirasi buat kita dan bisa jadi dorongan juga nih buat kita biar terus semangat gitu ya. Memplanning nih dari sekarang mumpung tahun barunya sekitar sehari lagi ya, mungkin ya. Benar. Jadi bisa dipersiapkan teman-teman, semangat untuk kita semua. Oke Kang, sebetulnya memang ada sesi tanya jawab. Jadi kita mempersilahkan teman-teman semua yang ada di sini untuk memberikan pertanyaan kepada Kang Fajrin ya, baik itu via chat ataupun langsung gitu. Nah, buat teman-teman boleh nih yang mau bertanya, silahkan. Oke, alhamdulillah nih ya ada pertanyaan yang masuk dari Kang Rizky. Izin bertanya Kang, dari apa yang dipaparkan melalui pengalaman tadi, bagi Akang seberapa penting mimpi itu
Lalu bagaimana mimpi ini dapat diimplementasikan untuk perubahan mungkin ya, perubahan mental pemuda masa kini. Langsung. Mangga. Oke. Luar biasa ini pertanyaannya, keren banget dan di luar dugaan. Jadi terima kasih Kang Rizky sudah bertanya. Seberapa penting mimpi itu? Ini relatif, tapi kalau menurut saya mimpi itu penting banget ketika kita untuk apa ya? Untuk kita itu bisa punya tujuan hidup gitu ya. Jadi ketika memang kita hidup hanya untuk biasa-biasa aja, udahlah sekolah, kuliah, kerja atau ya sekolah, kuliah terus punya bisnis atau apa, itu kan kayak template yang memang normal dijalani oleh orang-orang gitu kan. Tapi ketika kita tidak menentukan suatu mimpi, ketika kita tidak menentukan hal yang ingin kita tuju, rasa-rasanya itu motivasi hidup kita akan berbeda ketika kita memang punya mimpi gitu. Jadi ketika kita punya mimpi, kita punya target nih di tahun 2025 saya pengen udah punya usaha dan punya karyawannya 10 misalnya. Itu kan kayak target hidup kita gitu, tujuan hidup kita. Dan ketika suatu hari 10 hari kemudian atau 1 atau 2 bulan kemudian, kadang kita juga lupa gitu dengan mimpi kita kemarin. Kalau kita nggak tulis atau kita nggak tentukan mimpi, kadang kita juga lupa gitu. Saya teh hidupnya buat apa gitu. Kadang teman-teman juga mungkin berpikir kayak gitu juga ya. Kita semua juga berpikir, wah kita teh hidupnya buat apa gitu kan. Dan apa sih yang pengen kita capai di hidup ini gitu. Dan kalau kita punya mimpi, rasa-rasanya hal yang kayak gitu tuh bakal berkurang gitu. Kalau kita lagi ngelamun, kayaknya ngelamunan kayak gitu tuh bakal berkurang deh gitu. Kalau kita lagi ngelamun, gua tuh punya mimpi nih yang mau pengen dicapai, masa sih gua harus rebahan mulu, masa sih gua harus malas-malasan mulu. Nah, itu salah satunya, dan itu kerasa banget based on true story saya. Sebelum saya menentukan mimpi dan setelah saya menentukan mimpi itu kerasa banget pokoknya buat diri saya sendiri. Akhirnya waktu luang saya berkurang gitu. Maksudnya akhirnya waktu luang saya gunakan untuk hal-hal yang masih berhubungan dengan hal yang produktif lah gitu bisa dikatakan. Dan ketika memang kita punya mimpi-mimpi yang bagus, mimpi-mimpi yang bermanfaat bagi orang, itu secara tidak langsung akan menginfluence orang-orang gitu. Jadi ketika kita lagi ngumpul sama orang atau kita nge-share mimpi kita di media sosial gitu kan, itu membuat orang-orang juga, wah kok ada berarti si ini tuh dia ambisinya pengen punya startup nih, masa sih gue mau gini-gini aja gitu kan. Dan itu secara tidak langsung orang-orang tuh kayak gitu meskipun kita tahunya kan kalau kita bikin story atau apa yang nge-share kehidupan kita atau impian-impian kita atau pencapaian-pencapaian kita, jarang kan yang nge-reply, jarang yang komen, jarang yang respon lah itu. Tapi ya sedikit banyaknya mereka di depan handphone mereka tuh berpikir lah atau terinspirasi lah. Wah, temen gue udah dapat ini nih, temen gue udah jadi ini nih, temen gue punya mimpi ini nih, temen gue lagi usaha ini nih dan sebagainya. Dan kita tuh kayak men-trigger diri kita untuk terus men-trigger diri mereka, maksudnya men-trigger diri mereka untuk mereka juga ikut bersama-sama lah untuk mewujudkan mimpi mereka juga. Dan ya meskipun nggak semuanya, tapi ya sedikit banyaknya adalah orang-orang yang kayak gitu. Jadi terkadang mimpi-mimpi kita yang kita share ke media sosial itu sedikit banyaknya juga menginfluence teman-teman, khususnya para pemuda-pemuda gitu lah bisa dikatakan, yang memang sama-sama juga berusaha untuk meraih mimpinya gitu sih. Semoga terjawab. Mantap. Oke, terima kasih untuk Kang Fajrin atas jawabannya, dan juga terima kasih untuk Kang Rizky telah bertanya.
sebelum ke pertanyaan selanjutnya, boleh deh Kang Fajri minum dulu barangkali serak aku Oh, langsung enggak. habis ya, Santai kok, misalkan santai. habis ngisi materi langsung jawabin pertanyaan teman-teman gitu ya. Boleh deh barangkali mau minum dulu Kang, nggak apa-apa. Kebetulan kondisi posisi minumnya jauh, jadi Oh gitu. santai aja lah, nggak apa-apa. Oke, siap. Lanjut aja kali ya. Hmm. Oke, bentar. Nah, selanjutnya ini ada dari Teh Desi. Katanya bertanya, Kang, gimana sih caranya agar bisa memutuskan suatu hal dikala banyaknya peluang dan pilihan yang sesuai dengan diri? Berarti cara untuk menentukan pilihan ya, cara memutuskan pilihan ketika banyak peluang. Oke. Itu kayaknya relate banget dengan banyak orang ya. Karena ketika termasuk saya juga gitu. Ketika dapat peluang atau dapat kesempatan A, B, C di waktu yang sama, itu kadang kita juga bingung kan untuk memilih pilihan mana yang mau kita ambil untuk karir kita atau untuk kehidupan kita setelahnya. Kalau saya biasanya ketika saya menentukan itu, saya berdiskusi dengan orang tua dulu, terutama seperti step yang tadi saya jelasin. Itu saya ngobrol dengan orang tua, kira-kira ada 3 peluang. Contoh kita let's say tiga pilihan lah. Ada 3 pilihan yang harus saya ambil satu gitu ya. Saya diskusikan dengan orang tua, dan orang tua kira-kira lebih prefer ke yang mana. Mungkin bisa diurutkan, pilih A, B, C atau B, C, A atau B, A, C atau apalah, diurutkan gitu ya. Dan itu jadi pandangan orang tua kan. Ya meskipun orang tua misalnya mengizinkan tiga-tiganya gitu. Nah, dan dari perspektif saya, setelah saya dapat itu, coba saya rangkum, dan saya juga lihat sisi dari kebermanfaatannya gitu. Baik kebermanfaatan dari diri saya dan kebermanfaatan bagi orang lain juga. Kira-kira dari pilihan ini mana nih manfaat yang paling besar gitu. Mana nih manfaat yang paling besar bagi diri saya juga bagi orang lain, dan mana nih yang resikonya lebih kecil gitu. Resikonya bisa jadi resiko misalnya mau ada peluang kuliahnya diterima di 3 kampus misalnya. Kira-kira di kampus A resikonya kayak gimana, di kampus B resikonya kayak gimana, kampus C juga resikonya kayak gimana gitu. Begitu juga teman-teman yang mungkin apply pekerjaan diterima di 3 perusahaan misalnya. Kira-kira resikonya lebih kecil yang mana, baik resiko biaya kehidupan atau kira-kira lingkungan pekerjaan atau jenjang karir dan sebagainya, itu jadi pertimbangan. Jadi sebaik mungkin itu diceritakan ke orang lain, terutama ke orang tua dan ke orang-orang yang lebih mengerti. Tapi biasanya saya melihat dari kedua aspek itu sih, kebermanfaatan bagi diri saya dan orang lain, juga besaran resiko dari pilihan-pilihan tersebut gitu sih. Semoga terjawab. Cepat tadi Teh Desi yang bertanya. Terima kasih Kang Fajrin atas pertanyaannya. Untuk Teh Desi sendiri gimana? Sudah terjawab? Oke. Oke, terima kasih. Yang sebelumnya kita bakal ada ini Kang podcast. Jadi ini kita kan udah record nih ya acara kali ini. Jadi nanti hasilnya akan di podcastkan gitu, akan jadi karya podcast dari Dikara. Karena Boleh. ini kan partisipannya sangat banyak, agar nanti banyak lagi yang ingin dengerin ya pemaparan langsung sharing-sharingnya dari Kang Fajrin. Jadi nanti kita akan buatkan podcast. So, boleh, keren-keren. Selanjutnya barangkali ada yang mau bertanya lagi, boleh langsung on mic aja atau via chat. Boleh teman-teman. Mau tanya. Boleh. Oke. Wah, luar biasa nih ya ternyata. Fajrin teh banyak juga ya ternyata pengalamannya kalau di gitu. Nah, pingin nanya
kan banyak banget nih ya aktivitasnya gitu, bahkan pencapaiannya. Itu capek nggak sih gitu ya? Terus ketika misalkan ya ada capeknya, itu gimana sih cara untuk ngebangkitin energinya lagi gitu? Apakah karena orang tua gitu ya kalau tadi mah gitu? Kalau misalkan ada jawaban lain itu apa gitu ya selain orang tua? Dan menurut Fajri nih gimana kalau misalkan ada orang-orang yang misalkan nggak dapet support itu gitu dari orang tua? Kira-kira energi apa ya yang bisa ngebangkitinnya? Gitu sih. Makasih. Oke, langsung jawab ya. Eh, Kalau experience saya, pengalaman tuh hal yang bikin saya tetap semangat atau hal yang bikin saya tetap pengen meraih atau mengerjakan segala kegiatan gitu ya. Terkadang kalau untuk tugas kuliah atau tugas kerjaan itu ini jujur kadang saya semangat untuk mengerjakan tuh karena takut diomelin misalnya. Takut diomelin. Maksudnya kalau misalnya saya ngumpulin tugas nggak sesuai deadline atau nggak sesuai requirement, wah saya harus sungguh-sungguh nih nanti kena omel atasan atau kena omel dosen dan sebagainya. Biasanya kayak gitu sih. Itu mungkin normalnya ya. Tapi kan kadang juga ada orang yang bodo amat juga sama hal yang kayak gitu gitu. Tapi selain itu kadang saya juga mikirnya tuh saya tuh pengen cepet-cepet hidup di atas kaki sendiri gitu. Mungkin ini untuk laki-laki ya kebanyakannya. Saya tuh kadang pengen cepet-cepet hidup itu di atas kaki sendiri. Maksudnya pengen punya penghasilan sendiri, pengen punya semuanya itu kebutuhan dipenuhi oleh diri saya sendiri gitu. Jadi ketika saya malasan teh kadang mikir juga gitu. Masa mau gini-gini terus kan gitu, mau katanya mau pengen hidup sendiri, katanya pengen hidup di atas kaki sendiri, tapi untuk ngerjain tugas kuliah aja masih leha-leha, untuk mengerjakan tugas kantor aja masih leha-leha gitu. Jadi kadang itu juga hal yang kedua gitu, hal yang kedua yang dipikirkan. Misalnya apa ya, ketika lagi main HP terus kepikiran itu juga jadi trigger untuk kembali lagi depan laptop gitu ya. Jadi kadang apa ya, kalau saya tuh berusaha semaksimal mungkin waktu luang saya itu saya gunakan untuk hal-hal yang tetap produktif gitu. Karena saya juga ini pakai sticky note juga di software di laptop kan. Ditulis nih tugas-tugas saya apa, kerjaan-kerjaan saya apa, ditulis di list, dan selalu saya buka ketika saya buka laptop. Jadi saya riman, wah ternyata kerjaan tuh masih banyak gitu. Kerjaan tuh ternyata masih banyak, masa mau gini-gini aja, masa mau diam-diam aja gitu kan. Dan itu kalau kerjaan. Kalau kegiatan misalnya saya ada untuk Jajaka, untuk kerjaan di Mojang Jajaka itu kan mempromosikan wisata gitu kan. Dan saya kalau lagi capek terus tiba-tiba bukan tiba-tiba terus misalnya besok harus promosi wisata A nih di kecamatan mana, saya malah meniatkannya itu untuk refreshing sih gitu kan. Karena itu kan tempat wisata gitu, atau ada ajakan main dari teman atau sebagainya, tetap saya terima sih gitu kan, karena saya juga pengen tetap bersosialisasi. Dan apa ya, kayak sebisa mungkin pikiran itu tetap positif gitu. Jadi biar vibes di hidup kita tuh juga tetap positif gitu sih. Asik. Orang-orang juga kadang nggak tahu ya, saya juga bingung kenapa orang-orang tuh menilai saya tuh orang yang positif vibes katanya sih, tapi saya juga tidak merencanakan itu, dan itu muncul dalam diri saya sendiri sih. Dan untuk teman-teman yang mungkin orang tuanya kurang support dengan teman-teman atau kurang dekat dengan teman-teman, itu kalau menurut saya harusnya ya, idealnya itu teman-teman dekatilah orang tua masing-masing gitu. Maksudnya itu adalah orang tua kita loh yang sudah melahirkan kita. Sebisa mungkin kita punya hubungan baik dengan orang tua. Tapi ketika memang itu tidak sudah diusahakan dan tidak dapat lah gitu chemistry dengan orang tua, kan ada juga yang kayak gitu ya.
ya itu larinya biasanya ke teman gitu. Jadi sebisa mungkin dapat lingkungan yang baik gitu ya. Jadi carilah teman-teman, carilah lingkungan circle lah kalau sekarang tuh bahasanya, circle yang baik yang mendukung teman-teman gitu. Jadi saya juga kadang suka gini kan, dulu wah saya tuh nggak punya circle nih untuk mengingatkan dalam ibadah, dalam kebaikan. Akhirnya saya gabunglah UKM kan, LDK UKM UPI, dan itu saya dapat lingkungan pertemanan yang selalu ingetin untuk ibadah. Itu salah satu contohnya lah. Nah, mungkin sesuai kebutuhan teman-teman. Teman-teman butuhnya apa nih? Butuhnya untuk yang mengingatkan untuk terus belajar, untuk mengingatkan untuk terus produktif, ya carilah circle lingkungan pertemanan teman-teman yang juga sama-sama produktif gitu sih. Itu berpengaruh juga kalau menurut saya. Itu semoga terjawab. Alhamdulillah, keren. Alhamdulillah, terima kasih Kang Fajrin dan juga Teh Anas ya. Oke. Oke, buat teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Sepi sekali ya. Udah malam juga kali ya. Oke, kita tunggu. Kali ada teman yang mau bertanya. Oke. Karena memang belum ada ya pertanyaan lagi, untuk sesi selanjutnya akan ada pemberian sertifikat secara simbolis dari operator untuk Kang Fajrin ya. Oke. Kalau mau bertanya bisa japri aja ke Kang Fajrin lewat DM mungkin ya Kang. Boleh banget. Nah, ini untuk pemberian sertifikatnya secara simbolis untuk Kang Fajrin. Oke, sebelumnya difoto dulu ya Kang. Boleh. Siapkan pose terbaiknya. Oke. Ya. Ya. Mau lagi nggak? Lagi nggak? Bisa nggak kerasa? Aba-aba tuh. Oh, iya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih ya, Kang. Oke. Oke. Nah, sebelumnya karena sudah malam juga, jadi ya tadi luar biasa ya pemaparan dari Kang Fajrin. Kalau kesimpulannya sih, kalau dari yang dicatat ya, lebih dalam perjalanan karirnya itu, hal yang paling diingat itu adalah sebelum melangkah itu pastikan kita dapat restu dari orang tua dan juga ridho dari orang tua, maksudnya ridho Allah juga gitu ya. Karena salah satu jalan untuk mencapai kesuksesan itu adalah selain kita harus bisa dekat dengan orang tua, kita juga harus bisa dekat dengan Allah juga gitu. Dan kemudian pastikan mimpi kita itu mengarah pada kebaikan, bermanfaat agar menjadi ibadah. Kemudian dalam proses ikhtiar kita nggak perlu insecure atau khawatir memikirkan kapan kita akan sampai. Karena tugas kita hanya fokus, ikhtiar, dan doa. Urusan berhasil itu adalah urusan Allah. Seperti itu. Luar biasa Kang Fajrin, terima kasih. Sangat inspiring banget ya kalau kata Teh Anas. Keren. Semoga bermanfaat ya. Oke, sebelum kita tutup, boleh on cam dulu nggak ya teteh-teteh sama akang-akangnya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, karena kita bakal vote. Oke. Jangan pada tidur dulu ya. Oke. On cam dulu. On cam dulu dong, ini baru ada 4 orang. Oke, 5 orang sama Teh Anas. Ada lagi, yuk. On cam.
Gitu. Oke, aku kasih aba-aba ya. 1. Oke. Yuk, siapkan gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Yuk, bergaya dong, bergaya. Yuk. Oh, ada yang ganteng ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke. Yang terakhir. Ayo dong. Ini di sini saya sama Teh Anat ya. Oke. 1, 2. Oke. Ya, sudah ya. Alhamdulillah sudah selesai nih ya serangkaian acaranya. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman semua. Barangkali belum puas mungkin ya sama acara kali ini, bisa langsung hubungi Kang Bajri. Sebenarnya Kang Bajrin untuk bertanya lebih lanjut lagi. Kita iya lagi ngopi. Oke, siap. Oke, langsung aja kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Nika Pratiwi pamit. Dan dari Dikara juga pamit ya. Sampai jumpa di acara selanjutnya dan acara yang lainnya. Selamat tahun baru juga. Selamat bakaran. Jangan bakar rumah ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah. Ya. Thank you. Siap, thank you Kang. Oke, boleh. Oke ya.